Sebelumnya, tim kuasa hukum Peggy Setiawan menemui perwakilan Komisi 3 DPR RI Senayan, Jakarta. Tim kuasa hukum Peggy ingin meminta bantuan untuk mendapatkan keadilan bagi Peggy yang dinilai tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon menemui perwakilan Komisi 3 DPR RI Senayan, Jakarta. Mereka ingin meminta bantuan Komisi Hukum untuk mendapatkan keadilan bagi Peggy yang dinilai tidak bersalah dalam kasus pembunuhan 8 tahun lalu. Dalam hal ini, Mayor TNI CHK Purnawirawan Marwan Iswandi selaku kuasa hukum Peggy Setiawan mengatakan pihaknya meminta DPR memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menjelaskan permasalahan perkara kasus Vina. Kurang begitu care terhadap perkara ini, Peggy ini. Sementara di satu sisi saya lihat kasus ini banyak pelanggaran hukum karena ketidakprofesionalan dari penyidik. Kenapa saya bilang ketidakprofesionalan dari penyidik? Contoh saya bilang, waktu kejadian perkara tanggal 27 Agustus 2016, saya tanya kepada ibunya si Peggy Setiawan ini, Bu, ada nggak kepolisian datang? Ada, satu kali. Setelah itu tidak pernah datang lagi, baru sekarang ini datang. Sementara ini kan kasus pembunuhan loh. Kalau memang yang melakukan Peggy Setiawan, tetapi kalau menurut keterangan dari putusan pengadilan, yang melakukan tersebut adalah Peggy alias Peron, bukan Peggy yang kami bela sekarang. Kendati demikian, Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menyebutkan DPR hanya bertugas mengawasi kinerja pihak kepolisian tanpa bisa mengintervensi proses hukum yang berjalan. Kami tidak bisa mengintervensi ya yang namanya penegakan hukum. Nanti kami hanya mengawasi ya, termasuk hal ini menjadi masukan bagi kami ya, masukan seperti ini. Kami juga tidak bisa mengambil keputusan apapun tadi ya, karena kan kami harus ada di tengah ya, namanya anggota DPR kita ada di tengah ya, sudah lihat nanti situasinya seperti apa ya, ini apakah kuat atau tidak ya, dan nanti teman-teman di kepolisian juga akan terus bekerja. Sebelumnya Peggy Setiawan ditetapkan sebagai DPO kasus Vina yang buron selama 8 tahun. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Indra Purnama, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, apa saja faktor yang menyebabkan kuasa hukum Peggy menekan agar digelar perkara khusus? Berikut potongan dialog tim kuasa hukum Peggy Muhtar Effendi dan juga praktisi hukum Razman Arif Nasution bersama rekan saya Davi Pratama dalam program iNewsroom. Mohon maaf Bung Razman ya, saya ingin mempertanyakan legal standing Bung Razman itu dalam kasus Peggy ini apa? Itu yang pertama. Karena dari beberapa pernyataan Bung Razman di beberapa media selalu tendensius memojokkan klien kami, Peggy Setiawan alias PS. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Bung Razman pelajari berkas persidangan tahun 2017, ya, dari dakwaan jaksa, memang disebutkan ada nama Peggy, tapi bukan Peggy Setiawan. Itu adalah Peggy alias Peron. Kemudian beberapa terdakwa mencabut pernyataannya dengan alasan bahwa mereka membuat BAP di bawah tekanan. Dari 23 saksi fakta persidangan tentunya, tidak ada satupun yang menyebut Peggy Setiawan. Ingat itu. Kemudian yang dari 2 saksi BAP juga tidak menyebut nama Peggy Setiawan. Baik. Dari 21, tunggu dulu. Mohon maaf, biasa jelas dulu ya. Ya, silakan. Dari 21 bukti tertulis tidak ada satupun yang mengarah kepada Peggy Setiawan. Dari 24 barang bukti tidak ada satupun yang mengarah ke Peggy Setiawan. Nah, kemudian kenapa pada saat persidangan BAP yang dibuat oleh para terdakwa dicabut oleh para terdakwa, tetapi kemudian majelis hakim memberikan putusan dengan tetap mencantumkan 3 DPO yang nyata-nyata di dalamnya juga tidak ada nama Peggy Setiawan. Kenapa saya bilang Bung Razman terlalu tendensius? Karena di satu sisi
Bung Razman memojokkan klien kami yang belum terbukti kesalahannya, belum terbukti secara hukum, tapi juga Bung Razman mengaitkan ya identitas orang tuanya dengan klien kami. Itu kan sangat terlalu tendensius kalau menurut saya ya. Saya kira kalau pertanyaan Anda itu justru itu sangat tendensius buat saya. Nah, yang paling penting bagi saya bukan saya memojokkan saudara Peggy. Saya kan pernah bilang, saya siap bantu, saya akan dukung, kita memastikan perkara ini. Bahwa kalau memang benar bukan Peggy pelakunya, maka tindak polisinya. Tapi kalau dia benar pelakunya, maka proses Peggy-nya. Itu saja kepentingan saya. Saya tidak mau kita gaduh di mana-mana, ribut bertengkar. Kenapa? Karena saya ingin tahu bahwa film ini seperti apa. Anda tahu ya bahwa beberapa poin yang saya sampaikan itu sudah berjalan di kepolisian. Dan data yang saya terima itu bukan pesanan dari kepolisian. Saya saja dilaporkan oleh banyak orang di kepolisian, saudara tahu itu. Tetapi saya memakai jalur yang benar. Kenapa? Saya memakai jalur kalau saya tidak puas dengan proses penyidikan terhadap penyidik, saya laporkan ke Propam, saya laporkan Irwasum, cek surat saya, puluhan surat saya di sana. Yang terpenting bagi saya adalah kalau ditanya, saya tidak memojokkan orang tuanya. Saya melihat Anda kan orang hukum. Alat bukti itu 5, diantaranya salah satu poinnya adalah petunjuk. Nah, saya melihat perubahan identitas, nama, kakak dari orang tuanya yang begitu lugu kelihatan membuat saya curiga bahwa dia termasuk orang yang menyembunyikan anaknya. Rangkaian itulah yang saya lihat. Kemudian masalah Anda bilang nama, kalian keberatan Peggy Setiawan bukan Peggy Peron. Nah, saya sekarang kembalikan, Anda tahu nggak bahwa Peggy itu berubah nama di Bandung dengan nama Robi, diakui oleh Lucy kakaknya, diakui. Tunggu dulu. Bung Razman terlalu tendensius terhadap klien kami. Kan Anda bilang tadi keberatan Peggy bukan Peggy Setiawan tapi Peggy Peron. Nah, sekarang saya tanya, di Bandung itu nama Peggy itu berubah menjadi Robi. Kenapa Anda tidak keberatan dengan itu? Logika berpikir jangan dibalik-balik. Dijawab, Bang Muhtar, silakan. Bang Muhtar dijawab. Baik. Iya. Nah, kenapa saya menanyakan legal standing Bung Razman? Di media, Bung Razman menyampaikan sebagai PH-nya Yosi Ahdian. Ya. Saya tahu itu. Nah, yang jadi pertanyaannya, Yosi Ahdian itu kan memang PH daripada orang tua Eki dengan orang tua Vina. Berarti benar ya dia pengacaranya, benar ya? Benar PH-nya ya? Tunggu dulu, saya juga nggak nyangka tadi. Dipercepat, Bang Muhtar, silakan. Bukan saya sanggah, memastikan aja Bapak. Nah, ini 2016 Yosi Ahdian itu adalah PH daripada orang tua almarhum Eki dan orang tua almarhumah Vina. Baik. Pak, kasus ini sudah selesai dengan diadakannya atau diterbitkannya putusan hakim atau putusan pengadilan.